Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Bapa kita di surga. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur karena hidup kita ini tetap ada dalam pemeliharaan daripada Bapa kita di surga. Dia adalah gembala yang baik. Dia selalu menuntun kehidupan saya dan saudara pada kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kita akhir-akhir ini oleh karena kondisi yang terjadi, maka pola peribadatan kita yang awalnya terkumpul bersama dengan jemaat Tuhan, tetapi kita akhirnya berada pada keadaan ibadah di tempat kita masing-masing. Apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun keadaannya, kita harus tetap memiliki hati yang merasa cukup pada saat kita beribadah, pada saat kita bersekutu dengan Tuhan. Hati kita haruslah hati yang merasa cukup. Merasa cukup artinya pada saat kita beribadah, kita tetap memiliki keyakinan iman bahwa di dalam ibadah kita diberkati, di dalam ibadah kita beroleh kasih karunia, di dalam ibadah kita beroleh anugerah daripada Tuhan. Maka saya dan saudara pasti akan mengalami perjanjian Tuhan dalam persekutuan ibadah. Janji firman Tuhan katakan, kamu harus beribadah kepada Bapamu di sorga, Bapa Yahweh Elohim, maka Dia akan memberkati roti makanan, air minuman, dan akan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Inilah antara lain janji Tuhan kepada orang yang beribadah kepada Bapa kita di surga, orang yang datang bersekutu di dalam hadirat-Nya. Maka dijamin Tuhan pasti memberkati perjalanan hidupnya. Janji Tuhan, satu waktu Dia akan menyatakan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Bapa Surgawi dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi ibadah kita tidaklah sia-sia. Kalau saya dan saudara beribadah, Tuhanlah yang memperhitungkan dari tempat yang mati. Memang secara manusia saat ini kelihatannya tidak ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak peduli dengan hal ibadah. Tetapi Tuhan katakan, satu waktu Tuhan akan menunjukkan perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Mari kekasih-kekasih Tuhan, apapun kondisi sekarang yang terjadi, tetaplah kita bersekutu dalam persekutuan ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapa Yahweh memberkati selalu. Haleluya, amin.